Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di pagi hari ini. Gimana? Puasa yang keberapa sekarang teh berarti? 7, Pak. Ketujuh ya, ada yang ketujuh, ada yang ke-8 ya. Tergantung kita mengikutinya yang hari Senin atau hari Minggu ya. Pak Yudi, hari yang ke-7 atau hari ke-8 Pak Yudi yang diikutinya Pak Yudi? Abi Noka 8. Noka 8. Oh, berarti sama ya sama saya. Berarti mulainya hari Senin ya. Oke. Yeah. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Riki Ahyari Suara. Kali ini saya akan mendampingi bersama Bapak Ibu dalam waktu 1 jam, di mana acara atau kegiatan ini tentang Lokakarya 1 ya, di mana kemarin kan kita baru dibuka di Lokakarya 0. Nah, sebelum dibuka acara Lokakarya 0, Lokakarya 0 lagi. Lokakarya 1, kira-kira kita harus pimpin doa dulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doanya, boleh? Siapa? Boleh, Pak Yudi. Ya, dipersilakan. Ya, Pak Yudi. Mangga, Pak Yudi. Ya, makasih Pak. Mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depan ini akan Allah berikan kelancaran, Allah juga diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan doa kita dijabah hari ini, diberikan kesehatan juga ya, dan rekan-rekan kita yang sakit yang tidak bisa hadir hari ini. Oh iya, ini ada Japri ya, Bu Nunung ya, nggak apa-apa, ada gangguan jaringan ya, jadi hanya memberikan komentar saja nanti ya. Oke, siap. Sebelumnya yang penting mengikuti, kita berada di posisi saat ini kita harus fokus ya. Dan di sini kita akan bersenang-senang, bukan mau belajar ya. Nah, adapun Lokakarya 1 ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa, ada yang pernah mengikuti aplikasi Jamboard Bapak Ibu? Siapa? Aplikasi Jamboard. Oke, kalau begitu nyaman kalau begitu saya ya. Semua udah bisa tahu. Bisa saya cek coba di chat, udah saya kirim tuh linknya. Siap. Nah. Oke. Sudah muncul? Sudah ada Pak, siap. Sudah Pak, sudah muncul. Sekaligus kalau begitu saya share screen ya. Oke. Nah, di sini kita belajar yang namanya sesuai dengan tujuan daripada Lokakarya atau pertemuan kali ini. Di sini Bapak Ibu semua mengajar ya. Ada yang kepala sekolah? Ada yang kepala sekolah atau gurunya? Mengajar Pak. Guru ya. Nah, kira-kira kan di sekolah itu ada siapa saja berarti? Ada guru, ada guru, ada kelas, ada caraka. Ada siapa lagi? Ada kepala sekolah ya, dan lain-lain. Nah, itu semua kira-kira membentuk sebuah yang namanya perkumpulan atau yang namanya ekosistem. Nah, kalau di sini saya mengistilahkan komunitas praktisi. Nah, coba tahu nggak ya, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan komunitas praktisi itu seperti apa? Ya, jadi misalkan kaitannya dengan yang tadi dikatakan di dalam tujuan pertemuan ini. Nah, ini ada di halaman 2 atau di Jamboard yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apa sih komunitas praktisi? Apakah sejalan tidak dengan pemikiran saya? Silakan Bapak Ibu bisa ditulis di halaman 2. Nah, di situ di Jamboardnya ada di halaman 2 ya. Nah, di sini
adalah Bu Ai mengatakan wadah belajar. Wadah tuh tempat ya, Bu Ai ya. Betul. Oke, terus lalu ada Bu Rina juga sama menjawab sebagai wadah belajar antara kepala sekolah dan guru. Iya, betul. Ini juga sama. Bu Nunung menjawab perkumpulan warga sekolah. Iya, betul. Siap. Lalu ada Bu Ima merupakan sebuah kumpulan. Nah, kumpulan. Nah, lalu Pak Yudi menjawab adalah tempat belajar bersama. Berarti ini menunjukkan sebuah lokasinya. Dan sedangkan Bu Rina masih mempunyai tujuan. Oh, kelanjutannya nih mempunyai tujuan yang sama. Oke. Nah, dari Jamboard di sini, izinkan Bapak Ibu, mungkin di sini pun saya memberikan gambaran. Saya pengen elaborasi dulu dengan Bu Nunung, atau jangan Bu Nunung lah, Bu Nunung lupa tadi saya katanya bermasalah audionya. Dengan Bu Ai, berarti ini tempat diskusi atau wadah belajar, itu yang dimaksud itu apa tuh? Baik, jadi komunitas praktisi itu adalah tempat diskusi jika kita berbagai masalah yang dihadapi terkait pendidikan. Jadi di sana kita bisa berdiskusi berbagai hal mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh gitu. Nah, mungkin yang lainnya, Bu Ima, kalau Bu Ima di sini mengatakan sebuah sederhana sekali katanya, cuma kumpulan, gitu. Iya Pak, komunitas jadi 2 orang atau lebih yang saling berkumpul gitu Pak, yang mempunyai visi yang sama biasanya. Nah gitu. Nah biasanya kalau Bu Ima di sekolah berkumpul hanya dengan guru saja atau bagaimana itu? Kalau saat ini ya Pak. Oh gitu. Kalau murid termasuk dalam sebuah kumpulan nggak? Coba kalau menurut Bu Ima. Kumpulan Pak kata saya. Masuk juga kumpulan, dan itu bisa dijadikan bagian dari komunitas praktisi kalau menurut Bu Ima. Kata saya bisa Pak. Oke, nah kita tanya ke Pak Yudi. Coba Pak Yudi, kalau menurut Pak Yudi gimana sih, apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi itu? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi emang perkumpulan, jadi wadah, bisa juga suatu tempat ya untuk berkumpul, berbagi hal-hal positif yang bisa meningkatkan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan, sehingga ada hal-hal baik yang di share atau gitu ya, dibagikan di perkumpulan itu Pak. Siap. Nah berarti kalau simpulkan mungkin sedikit saja kita berbagi. Saya stop dulu ini. Bapak Ibu juga kalau tidak salah saya tadi malam itu sudah nge-share ya di chat itu, ada di chat itu ada yang namanya bisa dilihat di chat itu, ada materi gambaran umum. Nah ini nanti itu sudah saya bagikan, tapi bukan berarti bisa dipelajari dari sekarang ya, tapi kita coba pelajari sedikit demi sedikit. Itu ada di kolom chat ya, materi tentang gambaran umum. Nah situ, insya Allah. Jadi yang dimaksud dengan komunitas praktisi di sini adalah, betul tadi siapa yang mengatakan wadah belajar itu? Wadah belajar itu siapa tuh yang mengatakan wadah belajar itu? Bu Ai ya, Bu Ai, lalu Bu Rina, lalu siapa lagi tuh? Nah, Bu Nunung juga sama tuh. Ya, jadi wadah belajar antar kepala sekolah atau guru di setiap satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik dan mendukung peningkatan kompetensi. Nah, termasuk dalam implementasi di kurikulum Merdeka ini. Nah,
ternyata yang tadi dijawabkan oleh Bu Ima itu betul ya, Bu Ima, bahwa siswa itu merupakan sebuah bagian daripada komunitas praktisi, karena ini justru menjadi sebuah apa, Bu? Sebuah target utama, betul tidak, Bu? Karena kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya kita mengajar harus berpusat kepada siapa, Bu? Bu Ima, boleh? Kalau kata saya berpusat pada siswa, Pak. Nah, artinya jangan siswa saja ya yang harus belajar merdeka, dan kita pun di sini harus belajar merdeka juga ya, betul ya. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke Jamboard, berarti bagaimana sih peran Bapak Ibu sebagai guru ya? Berarti sekarang sebagai guru itu di dalam komunitas praktisi sesuai perjalanannya itu bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Boleh lihat di halaman 2 ya. Di halaman 2 di Jamboard. Saya matikan dulu, saya lihat dari halaman 2, ada di halaman 2 Jamboard. Halaman 3 ya, bukan 2 berarti. Maaf. Nah, oke, di halaman 3 peran apa saja sebagai guru dalam mengembangkan komunitas praktisi di halaman 3 ya. Maaf tadi salah nih. Ada yang menjawab di halaman 3. Di sini Bu Nunung mulai menjawab. Oke, kalau berbagi praktik, oke, Pak Yudi menjawab berbagi praktik mengajar berarti sesama rekan sejawat ya Pak Yudi ya. Oke, lalu berikutnya ini Bu Ima juga pemimpin pembelajaran merintis. Oh, berarti ini adanya berawal dari ini yang melaksanakannya sebagai pemimpin pembelajaran ya. Oke, lalu yang berikutnya lagi Bu Ai, tempatnya berkolaborasi. Oke, bisa jadi. Nah, ini Bu Rina sebagai merintis. Boleh, Bu Rina kita elaborasi. Bu Rina sudah bisa merintis apa nih kira-kira nih? Kira-kira Bu Rina. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ini berbagi praktik baik aja ya Pak ya terkait merintis. Alhamdulillah saya juga dengan teman-teman di sekolah sudah mulai merintis yang namanya komunitas praktisi di sini di sekolah kami membuat komunitas belajar Pak. Dan alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar ini kami berdiskusi, kami saling berbagi pendapat terkait bagaimana mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Itu yang dilakukan di sekolah kami Pak. Terima kasih Pak Riki. Bu Rina, itu siapa aja Bu yang terlibat di dalam komunitas Ibu itu yang dibuat, yang dirintis oleh Ibu itu kira-kira? Oke, kalau di SMP 14 itu guru dan juga kepala sekolah Pak. Di sana ada guru dan kepala sekolah, kami gabung, kami membuat komunitas belajar di sana. Seperti itu. Jadi jadi sistemnya gini Pak, tidak hanya guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau berbasis MGMP tidak. Jadi kami berbaur semua untuk membuat komunitas praktisi yang namanya komunitas belajar. Seperti itu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Riki. Siap. Nah, boleh saya ini dengan Bu Ai kolaborasi Bu Ai. Bu Ai apa Cik? Kalau menurut Bu Ai kolaborasi itu ada di sebelah mana coba? Iya, jadi kalau kolaborasi Bu Ai itu. Iya, jadi kolaborasi dalam komunitas praktisi ini seperti yang disampaikan Ibu Rina tadi bahwa itu adalah berkolaborasi membentuk komunitas belajar yang bisa disampaikan berbagi praktik baik isinya kepada teman-teman semua guru khususnya yang ada di sekolah tersebut umumnya buat semuanya. Oh gitu. Nah, berarti sebetulnya
yang namanya komunitas praktisi itu di hampir setiap sekolah sudah ada ya Bu ya, Pak ya, benar ya? Betul. Betul, Pak, Sudah ada. ada, sudah ada berarti. Nah kalau di sini Bu Ai melibatkan orang tua nggak Bu? Iya Pak, kayaknya harus deh Pak. Oke, siap. Nah mungkin di sini karena keterbatasan ya, saya ingin mengelompokkan saja bahwa dalam sebagai guru itu tahapannya itu ada ini, kalau tadi Bu siapa? Bu Rina, lalu ini lalu Bu siapa ini Bu Ima. Nah itu mengatakan merintis. Nah lalu di sini ada yang namanya Bu Ai berkolaborasi, lalu berbagi praktik mengajar dan lain-lain. Nah itu sama artinya dengan dalam proses menumbuhkan, mungkin dilihat dari kalau alurnya ya. Nah lalu di sini Bu Nunung mengatakan menjaga keberlangsungan komunitas praktisi harus istiqomah. Nah ini bisa jadi karena terus-menerus bisa dikatakan tindak lanjut, dan hal itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di dalam gambar ya, yang materi gambaran umum komunitas yang sekaligus nanti kita akan praktek ya pada jam berikutnya ya. Dan karena waktu di sini sangat terbatas, saya ingin coba tulis dulu bagaimana pembelajaran hari ini di chat, boleh ditulis bagaimana pembelajaran hari ini kira-kira. Boleh, karena ini waktunya sangat terbatas sekali ya. Oke, Bu Ai menyenangkan dapat ilmu baru. Senang Pak. Oke, siap. Terakhir, boleh juga di chat kira-kira kedepannya nih dari komunitas praktisi ini apa yang akan Bapak Ibu kembangkan lagi nih setelah mendapatkan ilmu dari rekan kita juga. Izin Pak, Ya, Bu kalau Ai. saya tindak lanjutnya mau mengimbaskan kepada teman-teman Pak. Oh teman-teman. Oh iya, dan kebetulan Bu Ai kemarin ikut ini ya, saya dengar berita itu, wah bahagia sekali nih Bu Ai dapat berangkat ke Bogor ya, mewakili Bandung ya Bu Ai ya. Iya Pak. Nah itu luar biasa Bu Ai. Semangat Bu Ai ya untuk nanti berbagi kepada rekan-rekan. Oke, keren sekali Bu Ai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sebelum kita akhiri, boleh kita karena waktu sangat terbatas, saya tutup ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.